Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Nah, salawat dan salam beserta sejahtera kita sanjungkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara, dengan topik perencanaan strategik organisasi informasi. Baiklah, sebelum itu tentunya pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Syahril Aulia, mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Tengku Anis sebagai, student internship. Jadi maka dari itu saya di sini ingin mendalami lebih lanjut, eee, bagaimana sih strategi organisasi informasi di Perpustakaan Tengku Anis ini. Nah, di sini bersama saya Madam Vivi, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Madam Vivi, Selamat pagi. bagaimana keadaannya? Alhamdulillah hari ini sihat sejahtera. Bagaimana dengan Sehari? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Baiklah, mungkin kita akan meminta terlebih dahulu kepada Madam Vivi untuk memperkenalkan diri, mungkin juga nama serta jabatan di PTA ini bagaimana? Silahkan Okey. Madam Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima Waalaikumsalam. kasih kepada saudara Sahrir. Okey, saya Puan Nur Fitriah binti Mak Seman, seperti yang Sahrir maklumkan tadi, hanya boleh bisa panggil saya Madam Madam Vivi. Fifi. Okey, saya bertugas di Perpustakaan Tengku Anis, UiTM Cawangan Kelantan. Okey, saya di UiTM hampir 10 tahun pengalaman, ya, di mana saya menjaga ataupun menguruskan bahagian pengurusan perpustakaan, yang meliputi unit perancangan strategik, unit korporat dan unit komunikasi korporat dan juga kolaborasi, serta unit organisasi, pengurusan organisasi lah. Okey, selain daripada itu, saya uruskan unit perpustakaan digital. Okey, so itu saja. Saya kembali ke saudara Sahrir. Iya, begitu ya. Jadi Madam Vivi ini salah seorang senior librarian di PTA ini. Jadi sudah sepatutlah benar narasumber kita pada hari ini Madam Vivi akan menjawab beberapa soalan terkait dengan perencanaan strategik atau strategic planning, InsyaAllah. insyaallah. Mungkin Madam Vivi juga bisa sedikit, menjelaskan latar belakang pendidikannya Madam Vivi dengan kaitannya jabatan sekarang ini di PTA. Okey, saya berkelulusan Diploma in Information Management, terus melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda, perpustakaan dan information management lah. Okay. So untuk menjadi seorang librarian, then we need to have the degree in information ni lah. So Iya, iya. maknanya saya punya akademik dan juga pekerjaan sekarang tu relevan lah. Relevan, iya, iya. Itu memang saya kira dan kami kira itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan bahwasanya antara pendidikan formal dan pekerjaan itu harus memiliki hubungannya, Betul. tentu saja. Nah, baiklah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan kita mengadakan wawancara ini. Okey, Nah, boleh? jadi Madam Vivi, kami di sini sebagai student internship juga pula harus memenuhi beberapa credit hour dengan tugasan atau some course, jadi beberapa mata kuliah yang harus kami penuhi credit hour. Nah, salah satunya yaitu dengan mengadakan wawancara ini dan kemudian akan kami tulis sebagai laporan. Nah, dalam hal ini adalah dari mata kuliah perencanaan strategik organisasi informasi atau Information Organization Strategic Planning, dengan course code itu SI. Nah, di kesempatan ini kami sangat bersyukur Madam Vivi. InsyaAllah.
Jadi saya bisa mulaikan dengan pertanyaan-pertanyaannya tentu. Okey, boleh teruskan. Oke, yang pertama Madam Vivi, jadi saya kira ini pertanyaan yang sangat basic, tapi Mhm pertanyaan ini hanya sebagai untuk memastikan, to make sure gitu mhm ya mhm. Madam Vivi. Nah, apakah, Madam Vivi terlibat dalam perencanaan strategik? Saya rasa jawaban dari pertanyaan ini of course yes gitu, exactly gitu ya Madam Vivi. Okey, secara amnya memang terlibat dengan, perancangan strategik, Hmm. tetapi untuk perancangan strategik di perpustakaan, semua perancangan ditetapkan di HQ, di, Oh, perpustakaan induk iaitu Perpustakaan Tun Tun Abdul Abdul Razak, Razak. Pitar. Ya ya. Okey, jadi, for every branch ada wakil-wakil daripada setiap branch, yang akan bersama-sama dengan, PITA HQ untuk kita, uh, membuat diskusi dan juga penetapan perancangan strategik tersebutlah. Hmm, Jadi secara amnya saya terlibat sama, mewakili branch Kelantan di bawah unit perancangan strategik lah bersama dengan, Madam Alina, kita punya head of the library. oke berarti mungkin saya ingin memastikan jadi, UiTM memiliki banyak branch dan salah satunya yaitu UiTM Kelantan dengan perpustakaan Tengku Anis. Nah, Ya. jadi mereka ini, semua perpustakaan akan memiliki satu strategic planning walaupun di berbeda branch seperti Yes, itu. okey. Memang akan dibuat penetapannya di HQ, di PITA. Jadi bila, perancangan strategik itu telah pun di-finalize dan telah pun, di-endorse untuk digunakan, ia akan meliputi semua branch yang akan menggunakan satu strategik yang samalah. Hmm, So iya jadi iya. kita akan, uh, run, our library tu according to the strategic planning. Oke oke, bisa dimengerti. Jadi, Hmm. PTA ini sebagai branch Mhm. akan ikut dengan perencanaan strategik yang dilakukan Di PITA. di PITA. Ya. Tetapi, PTA juga ikut terlibat dalam proses itu, Ya, terlibat. Semua branch terlibat. mhm, Cuma dia hanya mewakili, branch-nya tersendiri. mana-mana pegawai yang menjaga unit perancangan Heeh, strategik lah. oke. Okey. Mungkin akan saya terus kepada pertanyaan selanjutnya, Madam. Okey, boleh? Nah, menurut Madam Vivi sendiri Mhm. sebagai yang terlibat langsung mewakili PTA di sini, apa saja yang perlu menjadi prioritas dalam perencanaan strategik? Okey. Kalau kita di branch, memang kita akan, prioritikan untuk mencapai, sasaran dalam perancangan strategik yang telah pun kita, follow daripada PITA lah. So, of course prioritinya ialah penetapan perancangan strategik kita tu harus, seiring dengan perancangan strategik universiti. So, Hmm, maknanya perancangan Universiti Teknologi MARA, ya, perancangan strategik, 2020, 25. 2025. Jadi, perancangan strategik, UiTM iaitu, globally renowned university. Ya, So untuk tahun 2023 kita fokus on marketable, uh, fokus dekat, globally marketable. So dalam globally marketable ni dia ada 5 agenda. So daripada 5 agenda tersebut kita come up with our, perpustakaan punya perancangan strategik. Macam tu. oke oke oke. Berarti di sini, tentunya perpustakaan akan mendukung Yes. perencanaan strategik dari Kita memang menyokong, university. kita menyokonglah semua, perancangan strategik yang telah dibuat oleh universiti. Oke, saya tertarik dengan ini mungkin sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya juga, sempat mencari-cari referensi terkait dengan perencanaan strategik di PTE, tapi saya belum menemukan langsung di internet. Nah, tapi saya Okey. mendapatkan kalau, strategic planning dari UiTM tadi yang 20 sampai 2025. Ya. Nah, ada 3 poin ya, 3 poin utama yang akan hendak dicapai yaitu, quality education, Yes. global excellence, Mhm. value driven performance. Ya, betul. Nah, So, itu adalah kita punya teras lah, base, mmm, globally renowned university. So, untuk tahun 2023 yang saya bagi tahu tadi, heeh, kita ada 5 fokus, agenda utama yang kita perlu follow. Okey.
So every single years tu dia ada fokus-fokus yang telah Oh. ditetapkan lah. Jadi pada tahun 2023 fokus dia adalah globally marketable. So jadi 5 agenda dia tu kalau boleh saya bacakan di sini. Iya boleh. Okay, so 5 agenda dia yang pertama ialah turning globally marketable staff. Okay, yang mana kita di perpustakaan fokus kepada pinjaman bahan, okay, our local hub content, our kajian membaca dan sebagainya. Okay, kemudian the second one is highly involved industry and community. So macam yang kita berada sekarang ni, okay, like we stand here dekat LCE corner, okay, library community engagement ni. Ini part of the second agenda tadi itulah, involve industry and juga community. So normally we bring our community, okay, surrounding community, kita bawa ke PTA di sinilah. Ni pun part of kita punya sasaran yang kita perlu capai dalam perancangan strategik. Okay, seterusnya world class faculty members. Okay, world class faculty members ni banyak kepada penulisan lah. Okay, so library itself perlu involve bersama dengan fakulti untuk buat penulisan dan sebagainya. Yes, research. Okay, kemudian excelling supporting staff, kita kena make sure yang every year the percent of the staff punya markah, markah setahun bekerja tu melebihi 80%. So sebab markah itu mungkin bisa dijelaskan. Markah tu maksudnya evaluation of the staff performance on that year lah. Okay. So maknanya perlu capai more than 80% for each person. Jadi kita daripada situ kita kena perbanyakkan usaha dan aktiviti serta soft skill yang perlu kita tambahkan untuk lebih meningkatkan daya kreativiti kerja dan sebagainya. Okay. Kemudian lastly is engaging dengan alumni lah. So our alumni UiTM, so kita bring them get back as kita punya ahli luar. So bila dia dah habis tamat belajar, mereka no more ahli perpustakaan. So from the engaging alumni ni kita bawa semula mereka menjadi ahli luar kita. So that from that dia akan boleh guna servis kita lah. So if let's say dia further their studies dekat others university, bukan lagi UiTM, so dia boleh jadi ahli kita untuk dia berguna kita punya resources dan juga accommodation lah. So itu 5 agendas of the globally marketable punya tahun ni punya fokus lah. So memang perancangan strategik yang perpustakaan memang seiring dengan perancangan strategik universiti itself. Jadi memanglah sepatutnya perpustakaan ini sebagai pusat ilmu ya akan mendukung tujuan atau strategic planning yang ditentukan oleh universiti sendiri. Betul. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya mungkin ini sedikit kembali lagi ke beberapa pertanyaan di awal tadi. Bagaimana sih kontribusi dari Madam Vivi sendiri sebagai perwakilan ya dari PTA dalam menyusun strategi planning? Okey. Semasa penetapan perancangan strategik dibuat, setiap wakil-wakil daripada branch diberi tajuk lah, diberi tajuk untuk kita buat diskusi sesama wakil-wakil daripada branch yang lain. So daripada situ kita finalisekan berapa sasaran yang kita perlu tetapkan, adakah KPI ataupun PI yang kita rancang untuk laksanakan tu menepati ataupun bersesuaian ataupun tidak lah. So daripada situ kita buat diskusi dan kita finalize. Setelah pun edarkan, distribute to all branch. Jadi sebagai ketua unit ataupun cawangan, setiap cawangan tu perlu berusaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan lah. Jadi kita perlu membuat aktiviti ataupun program yang menjurus kepada pencapaian sasaran tersebut. Mungkin sedikit ini Madam, bagaimana capaian-capaian tersebut bisa dirumuskan karena sebagaimana yang kita ketahui UiTM ini punya 14 branch yang itu
dengan jumlah yang sangat banyak dan tersebar di seluruh negeri Malaysia. Nah, tentunya setiap negeri ini punya, user yang berbeda-beda tentunya, sebutlah seperti di PTE ini, tentunya akan berbeda dengan, user lain atau kebutuhannya atau Okey. apa hal yang khas dari PTE. Okey, seperti yang kita tahu, kita ada banyak branch dan 39 perpustakaan. So, di 39. every 39 perpustakaan tu dia ada dia punya pegawai-pegawai yang akan terlibat untuk berusaha mencapai sasaran tersebut. Okay, macam saudara Sari bagi tahu tadi, macam mana kita nak pastikan pencapaian tu. Okay, setiap bulan, okay, di bahagian unit perancangan strategik akan menghantar statistik. Okey, maknanya pencapaian bulanan perpustakaan branch masing-masing ke dalam satu sistem that we call EIS, Executive Information System. Okey, daripada situ kita masukkan semua statistik every branch buat masuk dalam sistem tersebut. So daripada situ kita tahu how many branch dah capai sasaran mana-mana lah. So daripada situ jugalah kita akan tentukan pencapaian-pencapaian sasaran yang telah kita tetapkan tu. Oke oke, jadi bermakna, setelah ada capaian-capaian yang harus dicapai, juga akan dilakukan mungkin bisa disebut evaluasi ya, Ya, setiap evaluasi. bulannya yang bisa Yes. dilihat melalui sistem. Record lah. Perlu kita record lah. Oke oke, jadi saya rasa bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Bisa. Ya, selanjutnya Madam Vivi, bagaimana proses perumusan atau, penetapan value, mungkin bisa yang akan menjadi turunan visi dan misi dari PTA ini, yang mungkin akan tentunya harus, eee, UIT. Nah, saya rasa ini juga 3 poin tadi. Jadi yang pertama mungkin yang sangat bersinggungan yaitu quality education, karena PTA ini sebagai Okey. So dari segi pencapaian perancangan strategik yang telah dicapai oleh perpustakaan, tentu sekali akan ada pencapaian strategik yang dirancang oleh universiti. Seperti yang Sahril maklum tadi, kita ada quality education. So perpustakaan memang menyokong kepada trust itu, pada base of quality education tu. So contoh saran berkaitan dengan pinjaman bahan ataupun contoh harta intelek, repository. So daripada situ kita akan meningkatkan quality education university tu. Jadi kita sambil-sambil menyokong kepada universiti sendirilah. Kita buat kita punya, tapi dalam masa yang sama kita menyokong perancangan strategik. Macam tu. So daripada situ, setiap tahun, setiap hujung tahun, PITA akan buat satu pelaporan pencapaian perancangan strategik yang mana dia akan how many star that we get untuk branch ni. Contoh 3 star, 4 star, macam tu. So Oh, berdasarkan penilaian ataupun berdasarkan how many sasaran that we achieve. yang dicapai. Yang dicapai. Daripada situlah. Saya rasa ini juga menarik karena, misi dari perpustakaan, PTA atau ya seluruhnya ya saya rasa, itu, eee, mungkin saya bacakan ya Madam, mungkin nanti bisa dikoreksi jika salah. Okey. To lead the development of agile performance professional Bumi Putera through state of the art curricula and impactful research. Nah, saya rasa, kalimat terakhir nih, frasa terakhir menarik karena impactful research, bagaimana ya istilahnya, penelitian yang berdampak. Karena saya rasa saat ini orang berlomba-lomba untuk melakukan penelitian, tapi bagaimana sih penelitian itu dapat kan itu adalah, tujuan utama penelitian itu dilakukan. Nah, di sini mungkin bagaimana sih, perpustakaan, eee, istilahnya ini kan merupakan misi dari perpustakaan. Bagaimana sih perpustakaan berusaha Sebagai gedung ilmu lah kan. Ya. Okay, so kita sekarang
Lepas sudah digital library. Jadi all the information kita ada secara digital, online database, e-books, e-journal dan sebagainya. Jadi daripada situ kita perbanyakkan our collection, e-collection, electronic collection, and then kita perbanyakkan juga promosi. So we promote what we have. Jadi daripada situ secara menyeluruhnya kita punya student ataupun researcher, outside researcher akan boleh menggunakan universiti, dia boleh jadi kita. Membership. Ya, external membership library. Ah, So ini mata kuliah atau kurs, mungkin topik baru, topik lain. karena tidak di sini ya. Ya, betul. InsyaAllah. Okay. Nah, selanjutnya ini Madam, ini hampir pertanyaan terakhir ini Madam. Apakah menurut Madam Vivi, mungkin ini hanya secara berdasarkan yang terkan, apakah visi dan misi itu bersamaan mendukung apa ya, visi dari misi ITM tadi, tangan strategic planning? Seperti yang maklumkan tadi, seiring dengan perancangan strategi ini, tadi yang telah saya terangkan tu, Memanglah objektif tujuan. bring forward satu tujuan. Mungkin walaupun saya rasa mungkin tidak tersebut dalam soal yang berapa penting organisasi informasi itu, sebutlah itu sangat penting. Rancangan saran tak ada perancangan yang tahu yang patutnya ke arahnya. Dan itu melalui strategic planning. Iya, mungkin ya Madam, untuk beberapa pertanyaan tadi yang kami tujukan kepada selanjutnya berdasarkan wawancara ini kami akan mencoba menyusun laporan, dan sekiranya kami rasa masih ada yang belum kami dapatkan, kami akan menghubungi kembali Madam Vivi, memohon kesediaannya untuk mengulik lebih lanjut lah sekiranya. Iya, kami rasa mungkin inilah akhir dari sesi bersama Madam Vivi. Mungkin kita akan melanjutkan dengan narasumber lain, tetapi dengan topik yang sama. Terima kasih Madam Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbil alamin. Allahumma. Baiklah, saya Yulia di sini akan melanjutkan
perencanaan strategik organisasi informasi. Sebelumnya kita telah sumber pertama kita, Madam Siti. Selanjutnya kita akan melanjutkan wawancara dengan narasumber yang juga merupakan senior librarian di PTA. Mungkin saya akan Terima kasih pada Sari selaku pengisi pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah. Nama saya Dr. Muslim bin Ismail. Saya selaku pustakawan kanan senior librarian di PTA. Saya sudah bekerja 16 tahun. 16 tahun. Master dalam Library Information Science from IIUM 2013 dan Master in Library. Iya, perkenalan singkat dari Dokter Muslim. Mungkin juga bisa dijelaskan Dokter Muslim posisinya sebagai senior librarian, tapi di unit manakah di PTA ini? Saya di bahagian sumber rujukan mesti. We are doing acquisition and cataloging, and I am also responsible in research data management. Which yang kita di UiTech kita menggunakan sistem Prime, whereby all research data dipositkan dalam kita punya sistem lah. Dan saya adalah sebagai pegawai verifikasi yang mengesahkan data itu betul lah. Jadi sederhananya Dokter Muslim ini akan mengesahkan segala research yang akan dilayankan oleh PTA. Jadi that's my job lah. Dan juga kita ada juga bagi upload my journal. My journal adalah standard journal dalam Malaysia. All PTA ataupun public university, they have their own journal, whereby we must verify also the content of the journal lah. So we have to upload lah the details, the article. That's our job, but the job is the task is done by our pembantu pustakaan. Baiklah, mungkin begitu sedikit perkenalan terkait dengan Dokter Muslim. Saya akan melanjutkan pertanyaan dengan topik atau terkait dengan perencanaan strategik organisasi informasi. Nah, dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan kepada Dokter Muslim karena kami rasa pertanyaan ini akan sepatutnya cocok dan benar akan dijawab oleh narasumber kedua kita, yaitu Dokter Muslim. Nah, mungkin saya akan lanjutkan ke pertanyaan pertama, Dokter Muslim. Mungkin di sesi sebelumnya kita telah mendengar beberapa perencanaan strategik organisasi, baik dari PTA yang akan mengikuti organisasi induknya. Nah, dalam hal ini menurut Dokter Muslim, apakah strategi yang dijalankan sekarang ini adakah mengalami kendala? Dalam hal ini maksudnya kita tidak dapat memungkiri kalau lingkungan dan kita juga patut mengetahui bersama bahwa dalam perjalanan 5 tahun ini kita sekarang pun sedang dalam masa pemulihan pasca COVID ini. Menurut Dokter Muslim sendiri, apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di planning ini mengalami tidak ada tidak menerangkan situasi GRU kita, aktiviti kita. Of course kita akan ada halangan lah ataupun masalah, kendala lah. Of course kita ada dan of course kita akan kita buat tu secara strategi adalah based on apa yang berlaku di sekeliling kita lah, masalah COVID apa whatever lah. And then of course apa yang saya
Yeah, this is my opinion. Yeah. Because now we are moving towards technology based technology based generation. Yeah. Mesti yang consume teknologi, yang menggunakan teknologi lah. Like me, I am almost 50. Now we are losing human touch. That is my opinion. Because there is so much technology system and all of that so empower our life. So especially in our profession lah, yang terlalu mengancam lah sebenarnya. That is kenapa tu lah akan ada research yang sedang buat, yang sedang dijalankan, how to menggunakan teknologi. Yang untuk mengisahkan supaya kita tidak terlalu bergantung kebergantungan dependability our teknologi terlalu tinggi. So we have believe everything in technology. Everything. Our data, our personal data, even our security. It's a big issue now. Because yesterday we have information leak in the newspaper. You can read that. That is the threat lah. So we have to look how to protect our privacy, our data security even more lah. And of course we have to find way how to humanize our technology. To make it meaningful lah. Kenapa kita guna macam ni lah, kenapa kita guna e-book, kenapa tak gunakan buku bercetak. We have to find way how to ambil manfaat daripada apa yang dah ada sebenarnya. Digital transformation. Yes, we have to find the gap that we can learn from apa yang sudah ada sebenarnya. Jadi sepatutnya teknologi ini tidak menjadi kebergantungan ya, tapi itu adalah alat untuk membantu kita mencapai tujuan. Ya benar. Ya kami rasa juga iya kita bisa lihat kalau setelah masa pandemi ini memang sangat cepat percepatan transformasi teknologi. Kita hampir tidak bisa lagi ketinggalan handphone kita, smartphone kita. Karena berbanding dengan sebelum pada pandemi. Sekarang semuanya adalah ada di genggaman kita. Mungkin masih di pertanyaan yang sama, tapi saya mencoba mengulik bagaimana sih menghadapi kendala tersebut. Mungkin tadi juga sempat dijelaskan sedikit oleh Dr. Muslim terkait dengan humanizing teknologi itu tadi. Kalau di langkah-langkah yang sudah ditempuh hadapi beberapa kendala tadi, isu tadi bagaimana? Basically we are dealing with still new and very new. So that is why I'm planning you all to partner dalam have a technical team di Shalam lah, whatever in the branches, not only from Kelantan lah. That is how we start. Berarti dari segi teknologi ini memang karena pula telah sistemnya sudah centralized seluruh branch itu tadi ya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya yang saya kira masih berkaitan ya, Dr. Muslim. Menurut Dr. Muslim sendiri, perencanaan strategik yang telah dijalankan sekarang dan saya rasa akan berakhir di 2025 ya. Bagaimana sih pandangan Dr. Muslim, apa-apa perlu dikembangkan untuk kedepannya nanti di masa yang akan. Okay, we are dealing with let's say English volatile environment. Very quick response, very quick change. Terlalu cepat berlaku perubahan. Kadang-kadang we cannot expect lah. Iya benar. We have to be, the term is agile lah. Response.
So we have to gather our heads, let's say. Gitu. The thinking, the methodology yang ada, you have to pull that knowledge and to do our best lah. But the essential communication, Komunikasi. langsung Iya iya. how to solve the problem when the problem happen lah. Like masa pandemi itu kita tak boleh datang ke office. Iya. So we have to do improvise our do a lot of things lah. But we have to look at the bigger picture lah. Because like us, the brain is we can still do webinar at home. Iya iya. How about the driver? What can they do to contribute? So we have to too many problems lah. So we have to gather our head, gather our thoughts, our thinking, how to solve the problem. So we have to be the essential is communication, like I said before. Communication from top to down lah. You have to know the ideas. Because ada leadership, we just know the how to make the decision. But at technical terms, technical side, the lower staff, they know better than to do the job lah. So that's why the communication is very important. Ya, berarti mungkin beberapa tadi yang bisa saya highlight, communication tadi ya, bagaimana bisa menyatukan ide-ide tadi dengan untuk menyelesaikan permasalahan yang Yes. kita hadapi bersama. Dan juga tadi sempat disebutkan dengan leadership ya. Ya kami memang dalam course ini juga sempat ada pembahasan tentang bagaimana leadership akan meng-guide orang-orang untuk mencapai satu tujuan yang sama, dan itu saya rasa juga menjadi topik perbincangan kita di strategic planning ini. Saya rasa itu pertanyaannya, tapi ada beberapa pertanyaan lagi dan ini saya rasa akan berkaitan dengan human resource. Jadi bagaimana melibatkan seluruh orang bahkan di PTA saja, mungkin di seluruh staff-nya, bagaimana caranya meng-guide mereka untuk perumusan perencanaan strategik tadi. Karena kami rasa perencanaan strategik itu memanglah penting, tapi prosesnya itu adalah jauh lebih penting. Bagaimana proses dalam perencanaan itu terjadi. Nah, bagaimana menurut pandangan Dr. Muslim terkait terlibatan SDM tadi, human resource, untuk menentukan itu? Okay, kita we have every February, every February we have to big gathering in Shah Alam. So we discuss the KPI, the target we want to achieve the particular year. Like di Cawang Kelantan kita buat istilahnya every November or December next year. We do early, early. So that when we go to February next year, Sudah ada. Daripada semesta. So that is the normal lah kat sini yang kita buat lah. So I think that's very good strategi. Just tadi lah, masalah communication. Adakah dia Iya iya. ada yang have to buat baiklah dengan staffnya. Kena faham apa ni jiwa dia, nak faham apa yang boleh, apa kelebihan dia. Iya. What is the specialization or expertise, apa yang pakar. Iya, mahir begitu. Yes. How to take benefit lah untuk akan melapang kepada kepakaran yang ada. Contohnya macam technical expertise. Kadang-kadang benda tu susah and it's very costly lah. Nak belajar, nak atas staff. Tapi kalau dah ada minat, ada personal interest, and dia rasa dia minat lah, it's very good lah. You can bring forward the talent. Jadi memang sejauh ini sudah ada keterlibatan dari SDM sendiri, seperti yang Dr. Muslim sampaikan, kalau di PTA sendiri di setiap akhir November ya, untuk persiapan akan dibawa ke PTR di Februari nanti. Berarti memanglah
tentunya dokter muslim setuju ya kalau human resource ini perlu diperlibatkan Yes. dalam perumusan perencanaan strategik itu. Because if you look at the orang umum, biasanya bos-bosnya juga umum. Iya. 40 to 50. But the younger generation, they are at the lower level lah. They are starting a job. But they know more technology than the leader. But how to guide them, how to Iya. apa ni, membawa teknologi itu ke arah yang baik lah. Dia ke arah yang bermanfaat untuk bukan saja untuk kita, bahkan untuk komuniti sendiri. Dan dia juga buat untuk sekolah kan. Dia Oke, good answer. Oke, mungkin akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dr. Muslim. Tentunya perencanaan strategik ini pada umumnya ya akan diperencanakan untuk 5 tahun yang akan datang. Iya. Sebut saja contoh tadi dari 20 ke 2025. Nah, dan selanjutnya dan seterusnya. Bagaimana PTA sendiri sebagai organisasi informasi memastikan bahwa perencanaan yang disusun 5 tahun ini akan berlangsung untuk keberlangsungan yang panjang. Maksudnya di sini kita hanya merumuskan untuk 5 tahun. Bagaimana rumusan setiap 5 tahun ini akan selalu selaras untuk tujuan di akhir yang datang nanti. I think soalannya from TV tu. Our target, our titik aja lah. We can bila ada pelaporan dan data, we can take action lah. Kalau data tu tak for example, ada PI ataupun sasaran target yang tak capai, we have to look lah. Kenapa tak capai? So we have to find out the problem and solve the problem lah. Kenapa tak capai? What is the problem? Yeah. And then we get start act. Then yes, we are talking about longer term, 5 years, 10 years. We have to look at the succession planning. Because Succession planning. yes, planning. Just yeah, we cannot work here forever. Yeah. Maximum is 60 years. 60 years. Indonesia macam mana? Saya rasa sama. 60 Pada umumnya 60. Tetapi ada beberapa sektor yang bisa memperpanjang. Macam sama juga ada kat sektor yang apa yang kritikal tu even apa tadi. I think it is 63 lah. Under contract. But basically dia adalah 60 lah. 60. But itulah yang kita tengok lah succession planning lah. How to for the longer term. We have to train our leaders, our successor. Siapa yang akan mengganti lah. So itulah apa program kita. Kita hanya mampu merancang lah. Ni how to humanize technology, can take benefit of that. Itulah community bukan saja dalam campus, but even our Nusantara. Manage them lah. Succession leadership succession. Ini juga saya rasa dari tadi perbincangannya selalu akan terjemus ke teknologi. Ya betul, tak lagi. Dan begini, menurut pandangan Dokter Muslim sendiri, apakah teknologi ini menjadi bisa disebut sebagai pertimbangan yang penting dalam perumusan strategic planning ini? Yes, because we can escape from technology. We cannot ignore not use technology. Yeah. But we have to look the positive side of technology lah. Because now we have so many problem with stress, techno stress.
because ourselves, how many hours can we apa, repeat that? Iya. Ada banking ada, apa ni, semua kerja kerja lah. Iya. Iya. Dari apa, dari segi kes. Oke, menarik. Ini memang teknologi ini ya benar kita tidak bisa lari dari teknologi itu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Oke, ini mungkin last question, last but not least, dan ini saya rasa akan menjadi pertanyaan yang akan ditanyakan juga ke setiap narasumber. Jadi, ini hanya apa, istilahnya pandangan pribadi, opini pribadi dari setiap, narasumber dan, eee, iya, hanya, kami ingin mengulik, persepsi dari setiap, narasumber kami. Jadi pertanyaannya, apakah Dokter Muslim, merasa kalau strategic planning ini, benar-benar penting dan begitu diperlukan di, PTE sendiri khususnya dalam ya melakukan aktivitasnya? Jadi terima kasih dah. We plan all of that better. Iya. Planning adalah satu-satunya bentuk lah. Plan kita tak boleh buat tanpa ada plan. Because it involve cost, involve time, and now we have, of course, now we have constraint in cost and money. We have to plan and to bahagi lah. We have to apa, consider ataupun apa, dia kena plan lah every program, every money, every ringgit in a very good way and very efficient way lah. To that. Because we are answerable. Kena menjawab. Because we are public mesti. We are responsible to the public. That is the main responsibility lah. We are answerable. Kita ni bertanggung jawab. We have to answer. Kena ada usul ataupun ada planning yang betul lah untuk mencapai yang betul lah. Itu semua. Iya, saya rasa itu adalah pertanyaan terakhir kami dan, terima kasih Dokter Muslim atas kesediaannya. Kami akan terus, berusaha untuk, ya kami akan merumuskan ini dan sekiranya masih kami rasa ini kurang, kami akan, menghubungi kembali Dokter Muslim untuk ya follow up lebih lanjut. Terima atas waktunya. Alhamdulillah sehat Syahril. Alhamdulillah. Okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya pada sesi selanjutnya, yaitu terkait atau masih dengan topik perencanaan strategik organisasi informasi dengan narasumber ketiga kita yaitu Madam Del.
Selamat pagi Madam Del, selamat siang ya ini. Selamat siang Madam Del. Selamat siang Syahril. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Madam Del ini juga merupakan salah satu senior librarian di PTA Perpustakaan Tengku Anis dan kami rasa kami sangat tepat untuk memilih Madam Del untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan strategic planning pada siang hari ini. Oke. Mungkin Madam Del bisa sedikit introduction gitu, memperkenalkan diri. Silakan. Ah, Selamat siang semua. Saya perkenalkan diri saya Puan Nordalina Zulkarnain, bertugas sebagai Pustakawan Kanan Perpustakaan Tengku Anis UiTM Cawang Kelantan, kampus Macang, dan kini saya mengetuai unit perkhidmatan Perpustakaan Tengku Anis UiTM Cawang Kelantan, kampus Macang. Iya, jadi Madam Del ya. Saya manggil Madam Del ya. Ya. Madam Del. Ya, Madam Del ini merupakan senior librarian Ya. yang sudah bekerja berapa lama? Kalau ikutkan daripada usia perkhidmatan, bulan 12 Disember ini saya genap 17 tahun. 17 tahun ya. Waktu yang sangat lama. Ya. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi ya experience-nya sebagai librarian. Iya, tapi itulah mungkin saya pikir kita kongsi-kongsi ya, Iya. kongsi-kongsi apa yang saya boleh kongsikan bersama semua lah. Iya, tentunya. Baiklah Madam Del, mungkin saya akan langsung ke beberapa pertanyaannya. Oke. Ya, pertanyaan pertama Madam Del, apakah perkembangan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT, Information Technology and Communication itu menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan value di PTA ini? Uh, s- uh, ya, Syahril, sesungguhnya perkembangan era globalisasi ini memberi impak yang sangat besar kepada perkhidmatan perpustakaan, kerana dahulunya pengguna kita lebih tertumpu kepada bahan-bahan secara bercetak. Namun kini kita telah beralih kepada bahan-bahan secara digital. Okey? Dan kami juga pihak perpustakaan sangat menyokong dalam usaha perancangan strategi UiTM untuk meletakkan UiTM sebagai universiti tersohor di mata dunia dengan tema Globally Renowned University bagi 2020 hingga 2025. Okey? Justru itu, antara inisiatif yang telah dibuat oleh pihak Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam ialah dengan kita mewujudkan kita panggil perkhidmatan mobile apps library. Okey, perkhidmatan servis mobile apps library. Okey. Syahril pernah guna perkhidmatan mobile apps library? Iya, sejauh ini guna MyKM. MyKM, okey. Apa pengalaman Syahril sendiri menggunakan MyKM? Menarik karena banyak sekali referensi yang sebelumnya kami tidak bisa akses atau terbatas akses dalam beberapa jurnal. Karena tentu saja UiTM ini memiliki resource yang sangat banyak dan berlangganan. Saya rasa lebih banyak karena mereka university yang sangat besar, memiliki branch yang sangat banyak. Ya. Tentu memiliki juga resource yang sangat banyak pula. Dari segi user interface-nya, apabila dilihat bahan-bahan yang diakses melalui mobile apps library, bagaimana perasaan Syahril? Adakah Syahril rasa sangat selesa ataupun bagaimana pengalaman Syahril sendiri? Karena mobile app sejauh ini saya rasa karena mungkin awal ya baru mula, jadi saya rasa akan perlu beberapa perubahan, terutama dari loginnya. Saat pertama kali kita harus login itu saya rasa kadang-kadang sedikit sulit. Jadi walaupun memang sudah terintegrasi menggunakan ID, hanya satu ID saja, tetapi saya rasa kadang-kadang terkendala. Selain dari itu mungkin ini saya rasa belum tersedia di Google Play Store. Jadi saya unduh dia Di iOS? Bukan di Android, tetapi tidak resmi di Play Store. Saya unduh istilahnya web based. Web apps. Okey, memandangkan mobile apps library ini sebenarnya adalah in-house product, dibangunkan menggunakan kepakaran
kepakaran ya, pustakawan dan juga tenaga staf perpustakaan, pastinya mobile app ini sendiri sentiasa ditambah baik, okey, dari semasa ke semasa, dan ini sebenarnya sangat menjimatkan ya, kerana kita tidak memerlukan atau tidak menggunakan kepakaran pihak outsource ya, kita tidak outsource sistem ini, dan ini sebenarnya sangat membangunkan potensi bakat dan kompetensi sumber manusia dalaman perpustakaan. Okey, kerana dalam mobile app dan MyKM itu sendiri, mereka mempunyai elemen big data, okey, mengintegrasikan big data juga elemen virtual. So bila diakses, kita integrasikan dengan virtual, big data dan pelbagai lagi kemudahan teknologi lain supaya ia selari dan menyokong Education 5.0. Okey. Jadi memanglah ICT ini menjadi salah satu Ya. pertimbangan yang sangat besar. Jika kita tertinggal atau tidak selari dengan, kita fikir kita akan jauh daripada kehendak ataupun tidak menempati kehendak semasa pengguna. User need. Ya, user need. Oke. Dan ini bahkan sudah menjadi apa ya, turunan dalam Ya. beberapa Ya. activity Ya. kursus dan services. Ya, Oke, mungkin next question, Madam. ya. Bagaimana agar perencanaan strategis ini tetap relevan? Dalam artian sejauh mana Okey. fleksibilitas? Okey. Memandangkan kita sebenarnya sudah ditetapkan ya perancangan strategiknya, PI-nya, KPI-nya. Ya. PI means performance indicator, KPI means key performance indicator, sudah ditetapkan untuk semua bahagian dan unit. Justru itu kita sentiasa memastikan dirancang itu dapat dicapai melalui kita iaitu EIS, Ya. Executive Information System. So apa itu pelaporannya dibuat bagi Q1. Q1 bermaksud Januari hingga Mac, Q2 bermaksud April hingga Jun, Q3 dan Q4 bermaksud Oktober hingga Disember. Bermaksud pemantauan secara berkala ini menjadikan pihak perpustakaan sentiasa berusaha untuk mencapai PI dan KPI yang ditetapkan oleh, dan jika tidak dicapai, sekurang-kurangnya kami buat inisiatif penambahan dari semasa ke semasa. Misalnya kami pengalaman Perpustakaan Tengku Alif sendiri, contohnya PI kami bilangan pinjaman bahan, walaupun masih belum mencapai lagi sasaran, namun kita telah mempergiatkan usaha promosi dan program, inisiatif untuk kita berusaha meningkatkan statistik pinjaman. Antara lain yang kami buat ialah kita wujudkan pertandingan pembaca terbanyak, kita buat kita ikut trend terkini, kita buat TikTok book review, okey. Kita juga keluar perpustakaan dengan membuat mobile library dan sebagainya. Maksudnya kita berusaha untuk mencapai apa yang telah disarankan oleh pihak perpustakaan. Oke. Jadi memanglah tujuan itu telah ditetapkan, Ya. tapi akan secara berkala. Sebenarnya ya dipantau secara berkala, dan sebenarnya ia memerlukan kreativitas. Okey, kreativiti warga perpustakaan setiap cawangan untuk mencapai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak UiTM Shah Alam. Okey, so ada paruh branch perpustakaan cawangan ada yang buat begini, dan di UiTM masing-masing ada cara dan strategi tersendiri untuk mendekati hati pengguna dalam mencapai KPI dan PI yang telah ditetapkan. Oke. I get it the answer. Ya. Tapi mungkin ini sedikit masih terkait dengan fleksibilitas tadi. Mungkin ini lebih bermaksud kepada bagaimana perpustakaan Saya sangat bersetuju dengan fleksibilitas. Maksudnya walaupun PI dan PI itu adalah seragam, tetapi kami diberi kebebasan untuk bagaimana kita boleh mencapai. Kaedahnya, strateginya adalah terpulang kepada kreativiti
dan juga kepada usaha sama warga perpustakaan masing-masing. Iya, jadi, saya ambil intisarinya bahwa kita memiliki satu tujuan yang sama, Ya, tetapi cara kreativitas. cara pelaksanaannya, cara strateginya adalah berbeza antara satu sama lain, tapi kita untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, oke. Selanjutnya Madam, ke pertanyaan selanjutnya, ini mungkin sedikit berkaitan dengan human resource. Ya, Dalam proses perumusan perencanaan strategik, menurut Madam sejauh mana penting, human resource ini terlibat? Dalam artian, UITM atau PTA akan merujuk kepada strategic planning dari PTR, oke. tetapi mereka punya human resource yang berbeda di setiap Ya. cawangan. Bagaimana ya? Sebenarnya kita menggunakan pendekatan top down dan bottom up, okey? Kerana dua-dua ini sama pentingnya, okey? Tak mungkin perancangan strategik walaupun telah dirancangkan dengan begitu baik boleh sampai ke staff di bawahan jika mereka tidak memahami apa yang diinspirasikan oleh ketua perpustakaan, okey? Jadi pendekatannya pertama, kami di peringkat pegawai pustakawan akan diberi taklimat, okey, akan diberi briefing, briefing perancangan PS briefing ya, dipanggil seminar, diberi pemahaman, diberi penekanan, dan makluman itu akan diminta untuk dijelaskan kepada staf di cawangan. Kami akan memaklumkan apa-apa mesti daripada pihak atasan melalui dua kaedah, sama ada kita panggil mesyuarat pengurusan dalaman MPD ataupun mesyuarat perpustakaan yang melibatkan semua. Semua warga perpustakaan. Iya, iya, iya. Jadi memanglah tentu sangat Ya, penting ya. di mesyuarat perpustakaan itu juga pihak kita memberi peluang kepada warga untuk berkongsi atau mengeluarkan idea Terlibat aktif. terlibat aktif untuk kita sama-sama menambah baik perkhidmatan yang tersedia kepada pengguna. Oke, oke. Sebenarnya tadi ada pertanyaan selanjutnya yang sudah dijawab oleh Madam terkait dengan pendekatan Okey. top down atau bottom up itu. Kalau menurut Madam sendiri bagaimana sih keduanya ini bisa Okey, macam seperti contoh unit saya sebagai ketua unitnya dan saya ada beberapa staf di bawah saya. Maknanya saya sentiasa arahan daripada pihak atasan akan saya sampaikan kepada staf bawahan saya. Namun saya sentiasa terbuka menerima apa-apa saja idea yang dikemukakan oleh staf bawahan saya untuk kami berusaha sebaiknya mencapai apa yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan. So I'm very open to get any feedback from my staff in order to increase the effectiveness of library performance. Oke, jadi sebenarnya memang top down ya. Top down tetapi juga terbuka untuk bottom Ya, up. button up ya. Oke, oke. Selanjutnya Madam, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan human resource tadi. Okey. Apakah dibentuk komite perencanaan strategis? Dalam artian, memang kami tadi sudah juga mewawancarai Madam Vivi sebagai administration department yang memang ada unit strategic planning itu tadi, tapi apakah ada komite terpisah dari itu untuk perumusan strategi ini? Sebenarnya sebelum satu-satu perancangan strategik itu dibuat, sebenarnya setiap tahun Peter akan buat seperti kita panggil bengkel begitu. Dan semua cawangan akan diberi dipecahkan kepada bahagian-bahagian, dibagi kepada kumpulan-kumpulan. Dan di situ kita akan diminta untuk brainstorming any idea kan, dan input-input sebenarnya yang ada di sini yang telah difinalisekan di sini sebenarnya hasil perbincangan bersama warga perpustakaan seluruh sistem UiTM. Maknanya tidak diambil secara berseorangan atau difikir seorang, tetapi sebenarnya persepakatan daripada semua, namun dimurnikan di pihak atasan perpustakaan Abdul Razak Shah Alam. Berarti memang tidak ada komite tersendiri ya yang Ya, dibangun, tidak tetapi ada. Kita sebenarnya sentiasa saling terkait antara satu sama lain.
Jadi tanpa Kominfo itu tadi dirasa sudah cukup menggait seluruh ide dari setiap, Ya. staf-nya tadi. Iya, saya rasa sebenarnya sudah selesai Ya. pertanyaan yang ada di dalam senarai pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Oke. Tetapi mungkin ini pertanyaan terakhir, the last but not least. Iya. Eee hanya sebagai, mungkin kami ingin melihat persepsi dari Madam Del sendiri pribadi, Iya. bagaimana sih, pentingnya perencanaan strategis? Maksudnya penting apakah, suatu organisasi sebutlah PTA ini memerlukan Perancangan strategi. strategi? Ya, yang sangat pentinglah Syahril, kerana tanpa perancangan strategi kita tidak tahu hala tuju kita. Kita mahu pandu organisasi kita ke mana. Jika kita ada satu perancangan strategi yang jelas, kita tahu ke manakah kita akan pergi. Di mana, bagaimanakah kita mahu menambah baik perkhidmatan kita. Apakah sasaran kita. Jadi itu semua sebenarnya memberi impak yang besar kepada kualiti bahan kita, perkhidmatan kita, koleksi kita sebenarnya, kerana kita berusaha untuk yang penting sekali ialah kita pastikan apa yang tersedia di pertukaran sebenarnya relevan dan juga meet the user need sebenarnya. Kerana tidak sia-sia saja ataupun satu pustakaan yang gah, tapi kurang penggunaannya. Okay, the most important thing, fully utilize the library resources and also the library collection. Oke, itu saja mungkin dari beberapa senarai pertanyaan yang kami sediakan. Ya. Saya rasa itu semua dan sudah menjawab kami rasa. Namun dalam prosesnya nanti kami akan menyusun ini sebagai bahan laporan. Ya. Jika kami rasa masih sedikit kurang, kami akan terus follow up Madam Del untuk meminta lagi konfirmasi lebih. Okay. Most welcome Syahril, jika ada sebarang pertanyaan lanjut, saya sedia untuk berkongsi apa-apa yang membantu pihak Syahril dan rakan-rakan. Baiklah, mungkin ini adalah akhir sesi dari wawancara pertanyaan terkait dengan perencanaan strategik organisasi informasi. Terima kasih Madam Del. Terima kasih Syahril. Okay.